Ada kisah lagi di negeri Basrah. Ada seorang pemuda. Menurut penilaian umum, seorang pemuda itu halnya itu tidak baik. Halnya ada seorang pemuda halnya tidak baik. Oleh sebab itu waktu wafat yang mengantarkan jenazah itu tidak banyak orang. Karena diketahui oleh umum kelakuannya itu kurang apik. Tapi setelah pemuda itu dikubur, ada suara dari langit. Wahai kaum muslimin, itu waliku, waliullah yang saya cintai. Kemudian penduduk Basrah datang ke makam lu. Warek nakale koyo ngono kok. Kok ono suara itu waliullah datang ke situ, ternyata keluar cahaya dari makamnya. Setelah itu ditelusuri apa yang diamalkan anak pemuda ini. Wong kelakuan ini ku gak apik. Ternyata koyak dia itu tiap bulan Maulud. Pemuda yang dinilai tidak baik, tiap bulan Maulud mandi, pakaian rapi, pakai wangi-wangi dan sebagainya. Itu banyak sedekah untuk mengagungkan kelahiran Nabi. Itu satu rahasia yang hanya Allah yang mengetahui. Itu di negeri Basrah. Banyak. Begitu pula waktu Ibnu Battuta berkunjung ke Sarondip. Sarondip itu Sri Lanka. Ada gunung Sarondip namanya Gunung Adam karena Nabi Adam dulu diturunkan di Sri Lanka. Padahal Sri Lanka itu belum masuk wilayah Sriwijaya. Mengunjungi ke Gunung Adam. Di situ dia heran, Ibnu Battuta. Ada satu daerah itu waktu cemeklik, kemarau. Semua banyak tahun terbakar. Tapi ada satu wilayah subur makmur, tentrem, makmur, aman. Kemudian dia masuk itu. Kok aneh. Kemudian apa yang menyebabkan kok bisa tentrem, makmur, aman? Jawabnya, karena kami mengagungkan kelahiran Nabi Muhammad tiap satu kampung ini, tiap bulan Maulid Nabi. Saya sedekah karena Nabi Muhammad nasibnya anak yatim piatu dan melarat, maka saya bulan Maulid sedekah kepada anak-anak yatim piatu. Itu nasibnya Nabi Muhammad. Sehingga Nabi Muhammad memberikan syafaat dari daerah yang makmur. Baca sendiri dalam kitab Rihlah Ibnu Battuta jilid 2. Sekarang kitab itu sudah diterjemah bahasa Indonesia. Aslinya bahasa Arab. Rihlah Ibnu Battuta. Untuk itu kemudian saya pikir, walaupun kita ini kecil, kita sebagai bangsa Indonesia
wajib ngeruat Indonesia ini, bagaimana negara kita ini selamat, bangsa kita ini selamat, tanah air kita ini selamat. Saya pikir kemudian saya walaupun setetes air, kita wajib ngeruat Indonesia ini dengan macam-macam cara. Orang Kristen silakan menurut caranya sendiri, orang Buddha menurut cara sendiri, dan kita sebagai umat Islam ya menurut cara. Saya cari cara-cara ikut-ikut meruat walaupun setetes air. Maka saya ingat sejarahnya Malikus Dzafir tersebut. Maka saya ajak warga Torkosudikia yang sudah jutaan semebar di seluruh Indonesia ini, saya ajak bersama-sama berdoa di bulan Maulud ini. Doanya sama-sama sedekah untuk menyantuni orang-orang dan anak-anak yatim seluruh Indonesia. Berapapun kemampuannya terserah. Ini untuk merawat Indonesia. Jadi dirawat dengan doa, dirawat dengan sopan santun, dirawat dengan sedekah. Ini menunjukkan kecintaan kita terhadap tanah air kita Indonesia, terhadap bangsa Indonesia, terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi santunan nasional ini merawat, melok-melok merawat Indonesia. Bukan minta dipuji orang. Bukan. Itu niat kita. Jadi niat ini diketahui Allah Ta'ala. Kalau ingin minta dipuji orang, dermawan, ahli sedekah, itu namanya munafik, tidak ikhlas. Jadi harus ikhlas karena perintah Allah semata-mata. Satu saja kalau ingin tahu dalil, tidak perlu banyak-banyak dalil. Cari saja di surat Yunus. Bunyinya begini. Qul, katakan Muhammad, bifadlillah wa birahmatihi fa bidzalika falyafrahu wa khairun mimma yajma'un. Muhammad katakan, dengan fadl Allah dan rahmat Allah, falyafrahu, kamu harus gembira. Sebab fadl rahmat Allah itu lebih baik daripada apa yang kamu amalkan, apa yang kamu kumpulkan. Lah, padahal rahmat Allah yang besar itu lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kita tidak wajib gembira kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Kita sebagai umatnya. Nah, oleh sebab itu kita ajak semuanya ini supaya kita itu selamat. Negara kita itu selamat. Tanah air kita itu selamat. Karena syafaat kebesaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kita itu bakhil menyantuni anak yatim. Jangan kita itu bakhil menyantuni orang fakir miskin. Jangan bakhil. Apalagi di bulan Maulid Nabi ini. Niat mengagungkan kelahiran Nabi Muhammad
Karena janji Kanjeng Nabi, man adzama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Dan syafaat itu kita mohonkan untuk melimpah kepada keselamatan tanah air kita, keselamatan bangsa kita, keselamatan negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi ini menunjukkan kecintaan kita terhadap negara, terhadap bangsa, terhadap tanah air kita. Ini nikmat besar. 3 itu nikmat besar. Itulah yang pernah saya sampaikan kepada Bapak Presiden Jokowi. Waktu bertemu dengan saya di hotel ini, Pak Jokowi, saya sampaikan kehendak rakyat Indonesia. 1, rakyat Indonesia ingin tetap memiliki Indonesia. Tetap Indonesia di tangan rakyat ini. 2, rakyat Indonesia ingin tetap menikmati Indonesia. Untuk apa hanya memiliki tapi tidak menikmati? Dan 3, rakyat Indonesia ingin tetap mensyukuri Indonesia. 3 ini yang dikehendaki oleh rakyat Indonesia. Jadi apa yang kita adakan tiap-tiap tahun bulan Maulid ini tidak lepas dari 3 itu. Jadi ingin tetap memiliki, ingin tetap menikmati, ingin tetap mensyukuri. 300 tahun kita hanya memiliki saja, tapi tidak menikmati. Yang menikmati orang lain. 300 tahun. Alhamdulillah 17 Agustus 45 kembali pada bangsa Indonesia. Ini nikmat besar, nikmat agung, wajib kita syukuri. Oleh karena orang lain ngiler melihat Indonesia ini, ingin membagi-bagi Indonesia. Nah, kita mohon syafaat kepada Rasulullah supaya Indonesia ini selamat. Mayoritas umat Islam di dunia ini yang paling banyak di Indonesia. Kalau Indonesia tenggelam, mayoritas yang tenggelam umat Islam sendiri. Banyak ideologi yang akan dimasukkan Indonesia untuk mendongkel dasar negara. Itu termasuk cara-cara ingin mengadu domba, memecah belah. Ada mengatakan Pancasila diharamno, akan diganti ideologi lain. Macam-macam cara. Kalau Pancasila dianggap haram, ya aja nduk kene, metu wae. Golek negara sing gak Pancasila masih akeh. Wong diharamno kok dinggoni. Yaitu ideologi ISIS namanya. Nah ini banyak ini pemuda-pemuda yang ditelusupi aliran-aliran keras itu dari ISIS. Ini banyak ini banyak. Kita harus ikut merawat ini, merawat wajib ini. Merawat. Jangan ikut-ikut seperti ide yang konyol itu. Apalagi sekarang tahun politik, hati-hati tahun politik. Di antara banyak ya,
yang mengolok-olok. Dikira sedekah ini untuk orang sedikit, tidak. Mana yang untuk saya, mana yang untuk orang sedikit. Untuk menyelamatkan tanah air Indonesia. Tidak ada. Nah ini banyak yang iri. Kusak-kusuk. Mbok ya sing jelas ae. Sing jelas supaya berhasil. Nek kusak-kusuk gak berhasil. Tambah terjepit sendiri. Kalau secara jelas-jelasan enak. Undang besar, pondok alun-alun, biaya, pidato. Wahai saudara-saudara, jangan mau diajak sedekah, jangan mau diajak cinta-taran mbok ya ngono. Apa gak kusak-kusu liwat HP, lah iku yo wasi-wisi fisudurin nas iku. Jadi kita harus tetap cinta tanah air, tetap cinta bangsa ini, apapun agama, tetap cinta ke negara kesatuan Republik. Coba selama ini mana yang memfilmkan pahlawan kita? Wakil ada, Sidikialah yang memfilmkan. Karena kecintaan kita terhadap Indonesia, kecintaan kita terhadap pahlawan, kecintaan kita terhadap lagu kebangsaan Indonesia. Kan aneh latar belakang pesantren memproduk film wagi. Dan film itu sudah tersiar di seluruh Indonesia. Dan ini bukti bahwa kita itu hanya mengajak bersatu, cinta, merawat Indonesia ini. Semoga warga Sidikiah seluruh Indonesia ini tetap mencintai tanah airnya, mencintai bangsa Indonesia, mencintai negara kesatuan Republik Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'mahu wa karim. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li karim wa adil mustaqim. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.